Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan sharing dan berbagi kesaksian saya tentang pengampunan. Sebelumnya di sini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya di dalam saya melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti saya, orang terdekat saya, yaitu suami saya. Suami saya belum terlalu mengenal Tuhan secara pribadi, dan dia menyakiti saya. Pada saat itu dia tidak setia kepada saya. Pada waktu saya mengetahui hal itu, jujur memang pasti sakit ya, sebagaimana seorang perempuan, seorang istri mengetahui bahwa pasangan hidupnya tidak setia, pasti akan sakit. Nah, pada saat saya mengetahui bahwa suami saya tidak setia, memang hati saya hancur, hati saya kecewa. Tapi pada saat itu, karena saya sudah mengenal Tuhan Yesus dan saya juga sudah mengetahui firman, pada saat itu juga saya sudah langsung ingin melepaskan pengampunan kepada suami saya. Namun pada kenyataannya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Perjuangan demi perjuangan agar saya benar-benar bisa melepaskan pengampunan yang benar-benar 100% itu butuh sekali perjuangan dari diri saya sendiri ya. Nah, di saat saya sudah memutuskan bahwa saya mau mengampuni suami saya, tetapi pada saat itu juga iblis mengintimidasi saya dengan mengganggu pikiran saya bahwa kamu yakin kamu akan mengampuni suami kamu? Kamu nggak kecewa suami kamu udah begini sama kamu, udah mengkhianati kamu, emang kamu mau dengan mudahnya aja mengampuni? Nah, pada saat itu juga saya tetap masih ingin melepaskan pengampunan itu kepada suami saya, walaupun kenyataannya masih kadang saya sebel sama suami saya, marah, kecewa sama suami saya, sampai suatu ketika Tuhan menegur saya sebanyak 3 kali. Yang pertama, di saat saya bangun dari tidur saya kurang lebih jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari. Di situ Tuhan menegur saya seperti ini. Siapakah kamu tidak bisa mengampuni, sementara aku saja yang mempunyai kerajaan surga mau mengampuni dia? Di saat itu langsung saya bilang, ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Iya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, sudah bisa itu mengampuni. Kehidupan kami pun juga berjalan seperti apa adanya. Sampai akhirnya muncul lagi deh perasaan jengkel, diingetin lagi deh sama iblis tentang kesalahan yang suami saya lakukan. Akhirnya saya jadi sering marah sama suami saya, bahkan mungkin juga melawan sama suami saya. Akhirnya Tuhan menegur saya yang kedua. Pada saat itu Tuhan memberi penglihatan kepada saya. Penglihatan itu adalah saya berjalan beriringan dengan suami saya di sebuah jalan setapak, kiri kanan jurang. Suami saya di depan, saya di belakang. Saya berjalan beriringan. Sampai suatu ketika jalan itu terputus dan saya jatuh ke jurang. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Kemudian Tuhan berkata seperti ini. Sesetianya kamu, sebaik-baiknya kamu, jika kamu tidak bisa mengampuni, kamu juga akan jatuh seperti itu. Kamu juga akan jatuh ke dalam dosa. Di situ saya bilang, Tuhan, iya Tuhan, mampukan aku Tuhan. Aku mau mengampuni suamiku Tuhan. Aku mau benar-benar mengampuni dia Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan saya agar saya bisa mengampuni benar-benar 100% dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Sampai akhirnya udah berjalan lagi seperti biasanya. Kembali lagi iblis itu gak berhenti-berhentinya mengganggu saya. Terus dan terus iblis mengintimidasi saya, mengingatkan saya terus tentang ketidaksetiaan suami saya. Sampai akhirnya
Tuhan penuh kasih sama saya, ya kan. Karena saya memang benar-benar mau mengampuni suami saya, tapi kenyataannya saya jatuh lagi, sampai akhirnya Tuhan bukan lagi menegur saya. Maaf ya, tadi saya kan bilang 3 kali menegur saya, ternyata Tuhan itu 2 kali menegur saya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Tuhan membawa roh saya ke surga. Di sana pada saat saya tidur, tiba-tiba roh saya, bukan penglihatan lagi ya, tapi roh saya sudah dibawa Tuhan ke surga. Pada saat itu saya langsung datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sakit Tuhan. Saya pegang dada saya bilang, Tuhan, sakit Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya tersakiti Tuhan. Kemudian Tuhan dengan penuh kasih-Nya menengadahkan dagu saya dan memandang saya dengan penuh kasih. Tatapan matanya dari mata langsung menembus ke hati dengan penuh kasih-Nya. Dia mengatakan seperti ini. Dia pegang dada saya dan Tuhan berkata seperti ini. Jika kamu setia kepada suamimu, itu berarti kamu juga setia kepadaku. Jika suamimu tidak setia kepadamu, itu berarti dia juga tidak setia kepadaku. Tapi sudahlah, itu kan dulu saat dia belum di dalam aku. Terus Tuhan megang tangan saya dan penuh kasih. Dia mengatakan, ikhlaskan hatimu. Lakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Pada saat itu juga luar biasanya Tuhan terus mendidik saya, memimpin saya bagaimana saya melepaskan pengampunan yang benar-benar untuk suami saya. Dan singkat cerita, saya pun berhasil. Sampai saat ini saya benar-benar berhasil melepaskan pengampunan kepada suami saya, dan saya menerima dia sebagaimana pasangan hidup yang memang sudah Tuhan sediakan bagi saya, tanpa saya nggak mau mengingat-ingat lagi kesalahannya di masa lalu, ya kan. Karena menurut saya bahwa udah itu bagian masa lalu. Saya hidup di masa sekarang, hidup bersama Tuhan. Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan suami saya, sehingga kami benar-benar sebagai pasangan suami istri yang memang sudah hidup di dalam Tuhan. Dan suami saya pun sudah hidup di dalam pertobatan. Jadi bagi saya nggak ada alasan lagi untuk tetap terus membenci atau marah, ya kan. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat Kristen di luar sana bahwa mari, bagi siapapun yang memiliki masalah seperti saya mungkin, atau mungkin memiliki masalah tentang sakit hati walaupun dengan cerita yang berbeda, entah itu di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau mungkin lingkungan sehari-hari, keluarga, tetangga, atau apapun, dengan berbagai macam masalah kalian. Jika kalian di sana memiliki rasa kecewa atau sakit hati atau amarah dengan siapapun di luar sana, mari, ayo kita melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena pengampunan itu memang harus. Sebagai seorang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pengampunan itu bukan pilihan, tapi pengampunan adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena itu sudah ada di firman Tuhan. Tuhan sudah mengajar kita kok bagaimana kita harus hidup dalam damai sejahteranya Tuhan, bagaimana kita harus hidup di dalam sukacitanya Tuhan, bagaimana kita harus hidup dalam ketenangan. Tidak ada yang rasanya amarah, kecewa, akar pahit, sakit hati itu tetap tinggal dalam diri kita. Tuhan sudah mengajarkan itu. Di mana kita bisa temukan kok ayatnya itu di dalam doa Bapa kami, itu pun juga Tuhan sudah mengajarkannya. Kita lihat ya ayatnya di sini ya. Nah, seperti itu. Karena di situ Tuhan juga selain mengajarkan tentang doa Bapa kami, bagaimana kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita juga diajarkan pada Tuhan bahwa jika kita mau diampuni, kita juga harus melepaskan pengampunan. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup saling ramah terhadap sesama dengan yang lain, saling mengasihi terhadap yang lain. Bahkan saat orang berbuat salah kepada kita, kita lepaskan pengampunan.
Bersalah lagi, kita lepaskan pengampunan. Sama seperti Bapa mengasihi anaknya, dia selalu melepaskan pengampunan kepada kita. Demikianlah kita juga harus mau melakukan apa yang Bapa lakukan kepada kita. Sejujurnya, di saat kita melepaskan pengampunan, rewardnya itu ada kok buat kita. Rewardnya apa? Damai sejahtera, sukacita. Hidup kita bahagia, hidup kita nggak dirongrong dengan perasaan amarah, jengkel, kecewa, enggak. Tapi justru kita, saat kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang, hidup kita tuh justru merasa tenang, damai, terlebih kita merasakan kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, jika kalian masih belum juga berhasil di dalam melepaskan pengampunan, datang kepada Tuhan. Seperti itu yang saya lakukan. Di saat saya jatuh lagi, nggak berhasil dalam melepaskan pengampunan, saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya mau melepaskan pengampunan, Tuhan, tapi saya gagal lagi. Tolong saya, Tuhan. Mampukan saya, Tuhan, agar saya bisa melepaskan pengampunan benar-benar 100%, saya bilang itu. Sampai akhirnya Tuhan memampukan saya. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kalian dan kita semua di saat kita tidak mampu. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan.